Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin salah satu cemilan yang enak banget. Ini aku bikin roti goreng isi ayam suwir. Ini beneran deh, rotinya empuk banget, isian ayamnya enak dan full banget. Dan ini juga bisa untuk ide jualan frozen food ya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu gimana cara buatnya, yuk simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama aku mau buat isiannya dulu. Di sini aku sudah siapkan 200 gram filet dada ayam. Filet dada ayam ini mau aku potong-potong ya teman-teman. Ini aku potong kecil-kecil supaya seratnya itu tidak terlalu panjang. Kemudian setelah dipotong-potong, masukkan ke dalam pan lalu beri air secukupnya. Kemudian untuk dada ayamnya mau aku rebus sampai matang. Nah, kalau sudah matang, matikan api, kemudian angkat dan tiriskan. Biarkan hingga ayamnya dingin ya. Kalau ayamnya sudah agak dingin, kemudian ayamnya mau aku suwir-suwir. Nah, ini aku suwir-suwir manual menggunakan tangan aja ya teman-teman, supaya teksturnya itu tidak terlalu halus. Kalau sudah disuwir, ini sisihkan dulu. Langkah selanjutnya aku mau tumis bawangnya. Di sini aku sudah siapkan setengah butir bawang bombay, 3 butir bawang merah dan 3 butir bawang putih yang sudah dicincang kasar. Kemudian tumis ketiga bawang sampai layu dan juga harum. Kalau bawangnya sudah harum atau sudah layu, kemudian masukkan ayam suwir. Selanjutnya tambahkan seperempat sendok teh garam, seperempat sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian untuk sausnya di sini aku pakai saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Yang terakhir tambahkan sedikit air sekitar 50 ml. Kemudian masak ayam sampai matang atau sampai mengering dan bumbunya menyerap ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian sisihkan dulu. Langkah selanjutnya aku mau aktifkan raginya dulu. Di sini aku sudah siapkan 120 ml air hangat kuku. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan, kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir, diaduk rata, lalu ini mau aku diamkan sekitar 10 menit sampai raginya berbuih ya. Kalau didiamkan selama 10 menit tidak berbuih berarti raginya sudah tidak aktif dan jangan digunakan ya teman-teman. Nah, ini raginya sudah berbuih. Di wadah lain aku siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, atau teman-teman bisa dimix dengan protein sedang ya. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur. Nah, untuk putih telurnya ini nanti aku akan gunakan untuk celupan. Kemudian masukkan larutan ragi dan juga gula ke dalam tepung terigu. Lalu ini diaduk rata. Nah, di sini karena agak sulit aku ngaduk menggunakan sendok, jadi aku mau uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata aja. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 2 sendok makan margarin atau sekitar 30 gram. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam, lalu uleni sampai kalis elastis. Oh ya teman-teman, tadi aku lupa memasukkan susu bubuk. Jadi ini aku mau masukkan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Ini tidak perlu ditambahkan air lagi ya. Lanjut diuleni sampai kalis elastis dan permukaan adonan itu menjadi mulus ya. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian adonan mau aku bulatkan dan mau aku proofing selama kurang lebih 1 jam sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup bagian atasnya ya.
Setelah didiamkan selama 1 jam, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian kempiskan adonan dengan cara ditinju seperti ini. Lalu bulatkan dan ini mau aku pindahkan ke meja kerja. Setelah itu bagi adonan menjadi 12 bagian sama rata. Kalau teman-teman mau ditimbang juga boleh ditimbang ya, beratnya sekitar 35 sampai 37 gram. Kalau sudah dibagi seperti ini, kemudian ambil satu adonan, kemudian cubit-cubit adonan ke bagian bawah atau bulatkan, lalu rounding supaya bentuknya bulat dan bagian atasnya mulus ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, kalau semuanya sudah di rounding, ambil satu adonan, kemudian pipihkan adonan menggunakan rolling pin. Kalau isiannya mau berada tepat di tengah-tengah, bagian tengahnya itu harus lebih tebal dibanding bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Nah, kalau sudah pipih seperti ini, kemudian beri isian secukupnya. Kemudian tutupkan dan bulatkan kembali. Ini bagian bawahnya harus benar-benar rapat dan tertutup ya, supaya pada saat di proofing ini tidak terbuka ya teman-teman. Tuh ini, sudah tertutup dan sudah bulat, kemudian agak sedikit dipipihkan dan ditekan-tekan seperti ini ya. Lakukan lagi hal yang sama, ambil satu adonan, kemudian gilas menggunakan rolling pin, kemudian beri isian dan bulatkan kembali. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau semua adonan sudah dibentuk seperti ini, langkah selanjutnya siapkan putih telur yang tadi ya teman-teman, dan juga tepung panir secukupnya. Lalu ambil satu adonan, celupkan ke putih telur, kemudian gulingkan di tepung panir. Ini pastikan tepung panirnya menutupi semua permukaan adonan ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah itu, setelah semuanya diberi tepung panir, kemudian diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini rotinya sudah mengembang dan ini sudah siap untuk digoreng ya. Siapkan wajan yang sudah diberi minyak, kemudian goreng roti menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini aku goreng cukup satu kali balik aja ya teman-teman, supaya tidak banyak menyerap minyak. Ini digoreng cukup sampai sedikit kecoklatan aja ya teman-teman, supaya hasilnya tetap cantik. Jangan terlalu coklat karena menurutku nanti hasilnya kurang cantik ya. Nah, kalau satu bagian sudah sedikit kecoklatan, ini langsung aja dibalik. Kemudian lanjut goreng sampai kedua sisi sedikit kecoklatan. Nah, ini dia rotinya udah mateng dan ini langsung aja diangkat. Tuh kelihatan white ringnya dan ini menul-menul banget. Ini ukurannya juga lumayan besar ya. Nah, buat teman-teman yang mau jual dalam bentuk frozen food, ini cukup digoreng setengah matang aja. Tidak usah terlalu coklat ya. Nah, ini dia hasilnya, roti goreng isi ayam suwir. Ini hasilnya menul-menul banget, cakep banget, kokoh, dan rotinya beneran empuk banget ya. Tuh, ukurannya juga lumayan besar, ini wajib banget dicoba. Untuk isiannya itu beneran enak banget. Perpaduan antara roti dan isian ayam ini cocok banget ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.